Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan bersama Kak Lina pada hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada saat ini, Kakak undang kita berdoa terlebih dahulu supaya urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh Tuhan beribadah pada saat ini, yaitu ibadah sekolah minggu secara online. Baik yang bisa datang beribadah ke gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai hidup kami Tuhan, pakai hati telinga kami agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Nah, kakak mau bertanya dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada penuh sukacita? Tentunya penuh sukacita ya. Walaupun kita beribadah secara online, kita tetap bersukacita dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yaitu di dalam kelas besar ya. Kalau kelas besar itu tentunya SMP ke atas ya atau SMP SMK. Nah, di sini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yaitu berjudul tentang syukur atau tentang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kakak mau bercerita tentang firman Tuhan yaitu di dalam Alkitab Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Kita boleh buka bersama-sama Alkitab kita. Kita boleh baca atau kakak bacakan, adik-adik yang mendengarkan. Nah, di sini menceritakan tentang ke-10 orang kusta. Di mana? Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Yesus atau Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, dan sementara mereka tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tahir itu artinya sembuh. Nah, dan sementara mereka tengah jalan mereka menjadi tahir, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, adik-adik di sini tadi ada 10 orang yang mengalami sakit kusta. Sakit kusta ini boleh dinyatakan adalah penyakit yang sangat mengerikan. Ya, di mana penyakit ini sangat menular. Ya, boleh dikatakan seperti
boleh badannya luka-luka sampai melepuh. Bahkan ada di antara mereka yang 10 orang ini kaki jarinya bisa sampai putus atau jari-jari tangannya putus. Dan orang-orang yang sakit kusta ini pun diusir dari kota mereka dan tidak boleh berkumpul satu rumah bersama keluarga. Bayangkan adik-adik, sedih kan kalau dipisahkan dari keluarga? Nah, di sini ada 10 orang. Satu di antara mereka adalah orang Samaria. Tapi cuma satu orang yang datang kepada Tuhan mengucap syukur. Yang 9 tadi sudah lupa. Mereka lupa siapa yang menyembuhkan penyakit mereka. Saking girangnya, saking senangnya, mereka sambil bernyanyi, bersukacita, tapi lupa mengucap syukur bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Nah, sama halnya dengan hidup kita. Walaupun kita mengalami persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah segalanya, dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan dan memberi napas hidup kepada kita. Nah, di contohnya tadi yang 10 orang ini, cuman satu yang datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Dia sadar, dia sembuh bukan karena imam-imam tadi. Dia sembuh karena pertolongan Tuhan. Tapi yang 9 orang tadi lupa. Mereka saking senangnya, saking girangnya, lupa mengucap syukur. Nah, sama halnya dengan kita. Kita tidak boleh lupa. Ya, setuju adik-adik? Ada haleluya? Oh, ada haleluya. Ada sukacita ya? Dimana pada kondisi saat ini kita tahu, kita melihat pada kondisi saat ini kita tidak bisa bebas kemana-mana, aktivitas kita dibatasin, kita tidak boleh beribadah ke gereja, itu pun dibatasin. Kita beribadah di rumah secara online. Tapi itu semua akan indah pada waktunya jika kita datang berserah kepada Tuhan. Amin adik-adik? Amin. Nah, selanjutnya nih dimana di ayat-ayat berikutnya ada beberapa ayat Alkitab yang telah terbukti atau Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Coba, begitu ajaib ya Tuhan kita ya, begitu berkuasa. Di mana kita boleh membaca atau mempelajari di dalam ayat-ayat Alkitab tentang kuasa Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Dia boleh menyembuhkan segala penyakit. Jadi kita yang mempunyai sakit penyakit, kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh menyerah. Kita tetap berdoa, kita tetap meminta pertolongan, kesembuhan kepada Tuhan. Dan satu hal, kalau kita sudah sembuh, kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Di mana di situ ada tertulis juga di dalam Alkitab Matius 20 ayat 32 sampai 33. Di situ juga Yesus membuktikan dia sudah menyembuhkan atau membuat orang buta bisa melihat kembali. Itu karena imannya begitu percaya kepada Tuhan. Dan di Matius 8 ayat 14 sampai 15 di situ juga mertua Petrus boleh disembuhkan karena sakit. Dan di Matius 9 ayat 20 sampai 22 seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Nah, ada satu lagi di Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 orang buta bisa melihat. Nah, bayangin adik-adik, begitu ajaib, begitu luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia bisa menyembuhkan
Dia bisa berkuasa segala atas kita. Karena kita ini semua adalah milik Tuhan. Bukan milik siapa-siapa, tapi kita adalah milik Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita datang mengucap syukur. Jangan melupakan Tuhan, tapi kita tetap berserah, tetap semangat, tetap beribadah, walaupun kita beribadah di rumah. Ada haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai disinilah firman Tuhan yang kita boleh kakak sampaikan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pedoman, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kondisi saat seperti ini. Kita tidak boleh patah semangat, kita boleh tetap bersuka cita dan mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang begitu luar biasa, kami sudah mendengarkan sebagian isi firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dan tertanam dalam hati kami, dan kami boleh lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bawa kami Tuhan, tuntun kami Tuhan ke dalam jalan kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu Bapa, tapi Engkau yang berkarya, Engkau yang memberkati, dan bawa kami Tuhan senantiasa di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, baik di dalam keluarga mereka Tuhan, orang tua mereka. Engkau juga yang berikan kesehatan, sehingga mereka Tuhan dan kami semua boleh senantiasa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.